Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal banyak topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk-produk atau aset-aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita diskusikan kali ini? Soal blockchain in carbon credit atau pemanfaatan teknologi blockchain di dalam industri carbon credit. Nah, jadi asal mula carbon credit itu adalah kesadaran manusia modern soal perubahan iklim. Pemanasan global itu di kebanyakan atau banyak pakar sudah meneliti soal perubahan iklim yang terjadi di beberapa dekade belakangan ini, bagaimana iklim dunia atau suhu dunia itu, suhu bumi itu meningkat sekian derajat. Jadi karena ada kenaikan suhu bumi, itu iklim jadi mengalami perubahan. Nah, perubahan iklim ini itu disinyalir karena adanya karbon atau CO2 yang dilepaskan ketika era industrialisasi itu dimulai. Jadi kalau kita lihat sebenarnya di wilayah industri itu biasanya ada cerobong asap. Itu disebabkan oleh misalnya pembakaran minyak bumi atau pembakaran batu bara atau pembakaran gas. Nah, jadi hasil pembakaran itu atau mungkin pembakaran sampah, kemudian mobil gitu ya. Jadi industrialisasi dan modernisasi itu memang menyebabkan perubahan iklim atau kenaikan suhu bumi yang sebenarnya intinya adalah karena ada pelepasan karbon dioksida atau karbon ke udara. Jadi untuk mengatasi persoalan perubahan iklim, itu dimunculkanlah ide namanya carbon credit. Kemudian karena carbon credit itu mulai populer, makanya muncullah namanya carbon market atau pasar karbon. Jadi yang namanya offset emission itu adalah misalnya ada satu perusahaan itu melepaskan karbon dioksida sekian ton per hari misalnya. Jadi untuk mengcounter atau untuk menangani masalah pelepasan karbon, dia harus mengoffset karbon itu. Misalnya dia melepaskan 10 ton karbon ke udara, artinya dia harus melakukan offsetting sebesar 10 ton karbon. Artinya kalau dia menghasilkan 10 ton plus 10 ton, dia harus minus 10 ton dengan cara carbon credit. Nah, kemudian dimunculkanlah ide bagaimana memanfaatkan blockchain karena adanya trust, transparansi, dan speed atau tingkat kecepatan yang ditawarkan oleh blockchain untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di carbon market ini. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana peran dari blockchain ini di dalam sustainability atau industri yang lebih hijau gitu ya, atau industri yang lebih sehat untuk menangani perubahan iklim. Nah, jadi kita mau lihat dulu soal carbon credit. Kalau kita bicara satu carbon credit itu artinya 1 ton CO2 yang dihindari gitu ya, atau dihapuskan gitu. Jadi satu carbon credit. Jadi caranya bisa di remove, artinya kita mengambil karbon dioksida sebanyak 1 ton dari udara, diambil lagi untuk disimpan ke dalam tanah, namanya sequestering gitu ya. Atau 1 ton CO2 yang dihindari atau yang tidak jadi dilepaskan. Nah, jadi CO2 itu dihasilkan oleh para poluter. Nah, utamanya di poluter itu ya pelaku industri, terutama yang terkait dengan energi atau beberapa barang gitu ya, yang membutuhkan pembakaran. Kemudian si poluter itu harus membeli si carbon credit untuk melakukan offsetting dari emisi yang dia
produksi emisi CO2 tentu saja. Nah, jadi satu carbon credit atau carbon credit itu dihasilkan oleh green project, misalnya reforestation atau penghijauan kembali, atau apa ya, menghijaukan hutan yang tadinya hutannya gundul jadi dikembalikan, reforestation, atau mengubah yang tadinya sumber energi berbasiskan batu bara atau minyak bumi itu diganti jadi renewable, atau misalnya berbasiskan solar panel atau berbasiskan turbin air atau bahkan kincir angin. Nah, itu juga bisa menghasilkan carbon credit. Jadi yang renewable itu menghasilkan carbon credit dari CO2 yang dihindari. Artinya dihindari gimana? Jadi dia yang tadinya harus menghasilkan sebanyak 1 ton dari energi batu bara, dia akan menghindari, jadi tidak jadi menghasilkan CO2, tetapi dia menggunakan renewable. Itu dianggap sebagai menghasilkan 1 carbon credit. Jadi tidak hanya mengambil carbon credit dari udara, tetapi juga menghindari carbon credit. Jadi 2 tipe ya. Kemudian ada jenis market namanya voluntary atau juga compliance. Jadi voluntary itu bisa bisnis-bisnis atau pelaku usaha itu mau membuat satu produk yang karbon netral. Kenapa karbon netral? Supaya lebih menarik bagi masyarakat atau bagi para calon pembeli yang sudah sadar soal lingkungan, sadar soal perubahan iklim. Jadi kalau misalnya si bisnis tadi menghasilkan produk yang karbon netral, jadi lebih punya nilai tambah di pasaran. Demikian juga untuk individual yang misalnya memang sadar terhadap lingkungan, dia mau melakukan offsetting terhadap carbon footprint misalnya, itu bisa voluntary. Nah, kemudian ada yang compliance. Nah, compliance itu untuk misalnya entitas-entitas yang diregulasi, yang memang berdasarkan peraturan di yurisdiksi tertentu atau di suatu negara atau di satu wilayah menyatakan bahwa jumlah karbon yang dilepaskan di udara harus di bawah ambang batas sekian gitu ya. Jadi harus ada memenuhi compliance. Kalau misalnya dia melebihi, dia harus offset, atau bahkan mungkin dia harus melakukan offset terhadap semua carbon credit yang dia lepaskan. Jadi dia harus melakukan pembelian carbon credit. Nah, jadi karbon atau pasar carbon credit ini sebenarnya sudah ada di dunia sekarang ya. Hanya saja ada permasalahan, misalnya soal transparansi terkait dari asal kredit, asal carbon credit. Ini sebenarnya carbon credit itu diproduksi, kemudian asalnya dari mana? Kadang-kadang juga sulit dilacak. Kemudian double counting dari offset. Misalnya ada satu carbon credit sudah di offset oleh satu perusahaan, ternyata di offset lagi oleh perusahaan lain. Kenapa? Karena ya agak sulit melacaknya itu ya. Agak sulit menerapkannya. Bagaimana dipastikan bahwa ini punya satu carbon credit itu hanya bisa di offset oleh satu entitas, atau agak sulit. Kemudian ada middleman di sini. Kalau misalnya ada middleman, tentu saja ada biaya yang terkait itu ya. Mereka juga berusaha. Kemudian mereka itu menghubungkan antara supply dan demand. Kemudian carbon credit itu membutuhkan verifikasi yang manual. Jadi prosesnya cukup lama dan berbiaya tinggi. Gitu. Jadi ada masalah di situ. Nah, bagaimana peran blockchain atau potensi dari blockchain untuk mengatasi persoalan-persoalan yang tadi kita sudah diskusikan? Pertama, public ledger. Kalau kita menggunakan public ledger, dia ada credit history-nya. Ini bisa dilacak siapa yang menerbitkan, kemudian dijual kemana. Kemudian immutable. Jadi tidak bisa tiba-tiba diproduksi gitu ya, oleh satu entitas yang sebenarnya tidak punya hak untuk memproduksi. Kemudian tidak bisa tiba-tiba bertambah. Misalnya dari 10 ton jadi 100 ton. Itu tidak bisa. Kemudian audit trailnya lebih mudah karena historinya lengkap. Kemudian trust, tidak ada central authority. Jadi ya bisa dianggap bahwa informasi yang ada di dalam blockchain itu benar. Asumsinya memang inputnya benar ya. Nah, jadi kita bisa melakukan tokenisasi carbon credit.
yang tadinya dilakukan secara manual berbasis kertas, sekarang kita bisa melakukan tokenisasi seolah-olah carbon credit itu seperti token, entah itu NFT atau fungible token atau kombinasi di antara keduanya. Nah, jadi kalau kita bisa melakukan tokenisasi terhadap carbon credit, kita bisa melakukan perdagangan secara on-chain, seperti misalnya di dalam decentralized finance. Kemudian kita bisa tambahkan informasi metadata yang ada di dalam token tersebut. Jadi mirip seperti NFT ya. Jadi datanya berupa project info, certification, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada orang mau membeli, dia mau lihat dulu ini projectnya apa. Apakah projectnya reforestation atau projectnya green energy, itu bisa kelihatan. Kemudian dia bisa meningkatkan traceability dan liquidity. Traceability ya tadi bisa terlacak, projectnya dari mana, yang penerbitkan siapa, sertifikasi oleh siapa. Kemudian liquidity itu artinya siapa yang bisa membeli. Jadi pembelinya tidak hanya skala regional tetapi juga skala global. Artinya calon pembeli bisa jadi lebih banyak. Nah, bagaimana caranya mencegah double counting? Nah, jadi setiap token bisa dibuatkan ID khusus, ID yang unik per kredit. Ya. Jadi mirip seperti NFT. Nah, kalau misalnya mau diklaim atau dipakai untuk offset atau retired istilahnya, itu bisa di burning. Jadi, kalau misalnya sudah di burning atau di retire, itu nanti tokennya tidak bisa dipindah tangankan, tidak bisa diperdagangkan lagi karena memang sudah dipakai istilahnya. Nah, jadi carbon credit semua yang sudah di burning itu bisa kelihatan sebenarnya perusahaan ini sudah melakukan retiring berapa kredit sih, ya, itu bisa kelihatan. Jadi tidak ada duplikasi di situ. Kalau ada satu token ID misalnya nomor 1 atau nomor 100 sudah di retire, tidak akan lagi ada token ID nomor 1 atau 100 tadi yang sudah retire di retire lagi oleh pelaku lain atau bisnis lain, ya. Jadi tidak ada duplikat di situ. Nah, beberapa project juga sudah muncul yang berbasis blockchain. Ada Token Protocol, ya. Jadi carbon creditnya ke blockchain. Ada Klimadao, ada Celo, ya. Kemudian ada Verra dan Gold Standard. Nah, ini beberapa project memang sudah mengeksplorasi. Nah, bagaimana dengan peran smart contract di dalam mengotomasi rules? Misalnya ketika sudah sampai di tangan user gitu ya, itu bisa langsung diotomasi untuk retire. Kemudian auto check untuk legitimasi dan usia dari kredit. Jadi carbon credit itu ada umurnya. Tidak bisa misalnya dia berumur 10 tahun baru di retire, itu ternyata sudah expire. Jadi begitu dia mencapai umur sekian langsung dihapus. Apakah dia di retire atau tidak? Ya itu bukan urusan, artinya bisa diperbaiki atau ditingkatkan kualitas dari proses bisnis carbon credit. Kemudian ada rules yang bisa kita enforce atau kita paksakan untuk soal trading dan pricing. Kita bisa tentukan pricingnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, sesuai dengan aturan. Nah itu kita bisa paksakan melalui smart contract. Kemudian bisa mengurangi human error dan fraud. Ya tadi tidak bisa menambahkan carbon credit secara semena-mena tiba-tiba muncul, tidak bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan integrasi dari token tadi atau tokenisasi carbon credit dengan IoT atau juga dengan remote sensing ya, lebih modern ya. Jadi misalnya kita ada reforestasi, kemudian bagaimana kualitas dari setiap pohon itu bisa melakukan sensor. Kemudian satelit juga, jadi sensor, satelit, gitu ya, itu feeding data ke dalam blockchain untuk dianalisis. Sebenarnya ini berapa carbon credit nilainya per tahun kan. Ya, jadi smart contract bisa berdasarkan data tersebut bisa menerbitkan carbon credit atau melakukan adjustment terhadap valuasi dari atau jumlah dari carbon credit yang akan dirilis. Jadi kalau misalnya ada monitoring yang lebih bagus, ya, secara teknologi itu tingkat trustnya akan jadi lebih tinggi. Kemudian ada tantangan dan limitasi atau keterbatasan dari sistem berbasis blockchain. Pertama, atau sistem berbasis carbon credit ya secara umum. Pertama, kualitas dari carbon credit itu sebenarnya bervariasi dari satu project ke project lain, itu tidak sama. Ada yang berbasis blue carbon,
itu yang di laut, ada yang berbasis reforestasi yang di hutan, ada yang berbasis green energy juga. Jadi kualitasnya berbeda-beda. Kemudian data yang ada di on-chain itu juga masih perlu verifikasi secara off-chain. Jadi ketika penerbitan carbon credit itu tidak bisa langsung di minting, tapi harus ada verifikasi juga. Kemudian regulatory uncertainty. Nah, jadi aturan itu berubah-ubah kadang-kadang. Kemudian tidak hanya aturan secara regional atau secara nasional, tapi juga secara global. Jadi marketnya juga berdasarkan regulasi yang muncul di saat itu. Bayangkan ketika orang sudah berinvestasi, membeli token, kemudian tiba-tiba regulasinya berubah. Jadi ketidakpastian regulasi, karena kan ini masih cukup baru carbon credit market itu. Jadi aturan masih banyak berubah. Kemudian penggunaan energi dari beberapa chain yang terutama terkait dengan proof of work itu masih menjadi kendala. Jadi blockchainnya sendiri belum ramah lingkungan kok sudah mengurusi soal ramah lingkungan. Jadi biasanya blockchain yang dipakai adalah blockchain yang lebih hemat energi. Nah, jadi ada beberapa ide soal blockchain beyond carbon credit, ya, misalnya green bonds, kemudian supply chain sustainability, ini masih terkait dengan lingkungan ya. Kemudian eco-friendly behavior, misalnya mengurangi plastik, gitu ya. Kemudian beraktivitas membersihkan lingkungan, itu juga eco-friendly. Kemudian data terkait environmental, social, governmental atau ESG itu bisa di-sharing di secara real time, misalnya untuk monitoring kualitas udara di satu kota, misalnya Jakarta yang kualitas udaranya kadang bagus kadang jelek, itu bisa di-sharing di real time di blockchain. Future trend atau trend di masa depan seperti apa? Ada regenerative finance, kemudian decentralized carbon registry, kemudian cross-chain carbon credit trading. Nah, jadi bisa carbon credit terjadi secara cross-chain kalau dia ada di banyak blockchainnya. Kemudian scoring bisa diimplementasikan menggunakan artificial intelligence. Nah, summary, kita bisa mencoba menggunakan blockchain supaya masa depan itu lebih sustain, lebih hijau. Jadi kita bisa membuat carbon market, kemudian akses dan verifikasi kalau menggunakan blockchain bisa lebih bagus. Kemudian tokenisasi tadi sudah kita bahas, bagaimana carbon credit menjadi token. Kemudian sustainability bisa menjadi bisa didukung oleh teknologi digital termasuk blockchain. Nah, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.